Selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin siang 17 Juli 2023. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Bersama saya Muhammad Azrul Nasution, berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, 3 pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu berhasil diamankan saat narkoba Polres Toba di Lumban Natingkir, Kelurahan Parparean, 3 Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba. Salah satu pelaku merupakan anggota Polres Toba yang bertugas sebagai staf teknologi informasi dan komunikasi Polres ikut terlibat. Hal ini disampaikan Kapolres Toba Taufik Hidayat Taib saat konferensi pers. Berawal dari keresahan masyarakat Kelurahan Parparean 3 kepada pemilik rumah inisial DP yang diduga sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu. Maka Satuan Narkoba melakukan penggerebekan di dalam rumah dan 2 orang di antara pelaku sedang mengkonsumsi sabu. Dan 1 orang pelaku memakai sabu dan dapat dari informasi yang diketahui bahwa ketiganya sudah pernah ditangkap dengan kasus yang sama pula. Dan pelaku mengulangi perbuatannya, bahkan DP diduga sebagai pengedar dan melakukan persengkokolan dengan oknum polisi inisial AB. Kapolres Toba KBP Taufik Hidayat Taib menegaskan tidak ada kata maaf untuk pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya. Terlebih yang melakukan merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Toba. Seluruh masyarakat dan aparat penegak hukum semua sama di mata hukum, terutama kasus narkotika. Adapun pasal yang dikenakan kepada 3 pelaku diantaranya pasal 114 ayat 1 subsidiar, pasal 112 ayat 1 junto, pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Menjual dan membeli narkotika golongan 1 pidananya penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat yakni 5 tahun, paling lama 20 tahun. Dan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 pidana penjara paling singkat yakni 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Dari 3 orang ini, seperti yang teman-teman tahu juga, ada salah satu oknum, ya, oknum Polres Toba yang terlibat dalam kegiatan ini. Ya, seperti yang kami sampaikan beberapa kali bahwasanya Polres Toba tidak akan mentolerir siapapun, ya, siapapun orangnya yang terlibat narkoba, baik itu dari anggota kami sendiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat masyarakat yang sudah memberikan informasi kepada kami tentang bagaimana peredaran yang ada di Kabupaten Toba ini. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution memimpin apel pasukan gabungan. Apel patroli tersebut dilakukan untuk mencegah aksi pembegalan dan juga kriminalitas lainnya di Kota Medan. Bertempat di halaman Stadion Teladan Medan, apel patroli gabungan diikuti Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Lingkungan, personil kepolisian dan juga TNI pada Minggu malam. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution menjelaskan bahwa apel gabungan ini diharapkan agar seluruh stakeholder di Kota Medan, baik pemerintah dan petugas, agar tetap menjaga keamanan dan ketentraman di wilayah Kota Medan, terutama adanya keluhan dari masyarakat terkait kriminalitas. Apel ini juga dilakukan untuk meningkatkan semangat tim patroli yang telah dari awal tahun melakukan patroli. Selain itu untuk memperkuat jajaran agar terus melakukan patroli mencegah terjadinya begal dan kriminalitas lainnya. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution tetap mendukung pihak kepolisian untuk memberikan tindakan tegas kepada pelaku begal jika diperlukan. Patroli gabungan yang dilakukan diharapkan dapat mengurangi kasus begal dan kriminalitas jalanan terutama di malam hari untuk dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang ada di Kota Medan. Stakeholder di Kota Medan, baik pemerintah dan Forkopimda, semuanya tetap untuk menjaga keamanan, ketentraman di wilayah Kota Medan, khusus dari beberapa keluhan masyarakat terkait dengan tingkat kriminalitas. Yang kami sampaikan kemarin, saya sampaikan itu juga posisinya saya ngomong itu di Polres.
Yang kita bilang di tembak mati, tegas itu adalah untuk unsur penegak hukum, bukan untuk yang lain. Jadi kalau ada yang ngomong, oh ini masyarakat, nanti enggak, bukan untuk masyarakat. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Kodam 1 Bukit Barisan ke-73. Pangdam 1 Bukit Barisan membuka secara resmi kegiatan Kodam 1 Bukit Barisan Expo 2023, yakni Bazar Kuliner dan UMKM, serta Fun Run 5 dan 10 km. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Ahmad Daniel Chardin membuka secara resmi kegiatan Kodam 1 Bukit Barisan Expo 2023 dengan memukul gondang di lapangan Benteng Jalan Pengadilan Medan kemarin. Kegiatan Bukit Barisan Expo 2023 ini mengusung tema TNI Angkatan Darat di Hati Rakyat. Turut dimeriahkan dengan pameran alusista, bazar kuliner, UMKM, panggung hiburan, dan fun run 5 dan 10 km. Expo Kodam 1 Bukit Barisan tahun 2023 berlangsung sukses dan juga meriah. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Ahmad Daniel Chardin ikut serta bersama 20.000 masyarakat untuk memeriahkan gelaran tersebut. Peserta fun run terdiri dari berbagai usia, berlari dengan melintasi jalan yang ada di Kota Medan. Fun Run 5 dan 10 km ini juga sebagai wahana bagi para atlet untuk lebih mempersiapkan diri, terutama menjelang PON ke-21 Sumut Aceh 2024. Fun Run 5-10 km Bukit Barisan 2023 5 km untuk kelompok pelajar putra-putri dan 10 km untuk kelompok umum putra-putri. Juara kelompok pelajar putra-putri kilometer diraih oleh Yosua Simajuntak dari SMA Negeri 15 Medan sebagai juara 1 putra. Untuk juara 1 putri diraih Nesjua Siregar dari SMA Negeri 15 Medan. Juara kelompok umum putra 10 km dimenangkan oleh Firman dari Batalion Infanteri Rider 100. Untuk juara kelompok umum putri 10 km dimenangkan oleh Siska dari Tapanuli Utara. Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Chardin mengatakan bahwa kegiatan Bukit Barisan Expo 2024 dalam rangka memperingati HUT ke-73 Kodam 1 Bukit Barisan yang berlangsung dari 16 hingga 20 Juli 2023. Ini kita menyiapkan wahana kepada anak-anak kita, adik-adik kita yang atlet untuk mereka berlatih, bertanding atau berlomba. Ini bagian dari uji coba yang kita siapkan untuk mereka siap menghadapi PON 2024 nantinya. Ya, kita selalu katakan berlatih yang terbaik adalah bertanding atau berlomba. Maka Kodam dalam hal ini menyiapkan fasilitas sarana untuk mereka berlomba. Mereka berlatih. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Dewan Pimpinan Daerah DPD Barisan Muda Penegak Amanat Nasional BMPAN Kota Medan secara resmi telah dilantik untuk periode 2021 hingga 2026 dengan mengambil tema Barisan Muda Berbakti untuk Negeri kemarin di Kota Medan. Acara pelantikan ini dihadiri oleh beberapa tokoh seperti Ketua DPD Partai Amanat Nasional PAN Kota Medan, anggota DPRD Kota Medan, fraksi PAN, anggota DPR RI, Ketua BM PAN Kota Medan, Ketua DPW BM PAN Sumut, Ketua KNPI Kota Medan, dan DPC se-Kota Medan. Dalam sambutannya, Ketua DPD BM PAN Kota Medan M. Faisal Bahar Ikh didampingi Sekretaris Ahmad Thohir dan Bendahara M. Fazrin Permana menyatakan bahwa pelantikan DPD BM PAN ini adalah momentum bagi para pemuda untuk dapat berorganisasi dan berwadah. Pihaknya menekankan pentingnya kegiatan-kegiatan positif bagi pemuda dan memperhatikan hal-hal negatif seperti tawuran dan juga narkoba. Pihaknya akan menjalankan amanah yang diberikan dalam membesarkan DPD BM PAN Kota Medan. Pihaknya harus kompak dan memiliki rasa tanggung jawab sehingga apa yang dicita-citakan dapat tercapai pula. Pelantikan ini menjadi momentum untuk dapat menyatukan kekuatan menjemput kejayaan Partai Amanat Nasional. Tugas
tugas kami adalah pertama menjadi wadah bagi pemuda-pemudi yang ada di Kota Medan untuk memberikan kontribusi yang banyak kepada masyarakat tentunya. Dan juga dalam membantu Partai Amanat Nasional dalam pemenangan di pemilu di 2024 nantinya. Pesan kami kepada seluruh pengurus DPD BM PAN Kota Medan dan juga seluruh pengurus DPC Kecamatan se-Kota Medan, tentunya kami berpesan adalah tetap berkontribusi banyak kepada masyarakat, tetap bermanfaat bagi masyarakat, jangan jadi sampah masyarakat. Kita akan membantu pihak-pihak yang memerlukan bantuan kita, karena BM PAN itu hadir dari rahim reformasi, dari rahim demokrasi, tentunya untuk masyarakat. Sesuai dengan moto dari Partai Amanat Nasional adalah bantu rakyat. Sementara itu, anggota DPRD SU dari fraksi PAN, Yahdi Khoira Rahab mengatakan BM PAN harus mengambil peran penting dalam meningkatkan elektabilitas PAN tahun 2024. Dengan pengurusan BM PAN Medan saat ini sangat berwarna dari beragam profesi maupun beragam organisasi mampu untuk menarik simpati pemilih muda yang bernominasi hingga 60%. Ia menyampaikan selamat atas dilantiknya jajaran pengurus DPD BM PAN Kota Medan serta mengingatkan bahwasannya BM PAN bukan sekedar alat bantu tapi menjadi faktor penentu PAN di tahun 2024. Untuk itu kader BM PAN Kota Medan harus selalu kompak dalam memberikan manfaat untuk masyarakat. Pelantikan DPD BM PAN Kota Medan hari ini adalah indikasi bahwa keberadaan BM PAN itu diterima di kalangan anak muda, kalangan milenial Kota Medan. Tentu saja ini bagi PAN sangat positif sekali. Karena dengan demikian, PAN itu sudah punya sumber-sumber kader yang ke depan sangat potensial sekali. Tentu harus ada langkah-langkah lanjut yang dilakukan oleh kepengurusan DPD BM PAN Kota Medan. Bekerja sama tentu dengan DPD PAN Kota Medan, yaitu melakukan langkah-langkah perkaderan yang intensif, terprogram, dan sustainable, berkelanjutan. Sehingga akan lahir kader-kader yang handal, yang menjadi garda terdepan bagi pemenangan PAN, khususnya di pemilu 2024 dan pemilu-pemilu ke depan. Sementara itu pemirsa, menjelang tahun politik 2024 mendatang, generasi muda diharapkan memiliki komitmen serta berintegritas tinggi dan sadar akan politik. Komitmen tersebut selaras dengan langkah PAN menjadi partai terbuka merangkul generasi muda. Dengan adanya organisasi sayap partai yakni Barisan Muda PAN, sebuah organisasi yang menjadi wadah agar talenta muda Indonesia dapat terus berkembang. Pada kesempatan itu, Ketua DPW BM PAN Sumut, Mora Harahap, usai melantik M. Faisal Bahar, memberikan apresiasinya kepada segenap pengurus DPD BM PAN Kota Medan dan juga kepada para kader yang hadir di acara tersebut. Pihaknya mengapresiasi Ketua DPD BM PAN Kota Medan karena sudah dapat membentuk DPC-DPC di Kota Medan dan hari ini juga dilantik. Semoga DPD BM PAN Kota Medan semakin maju dan berkembang, serta menjadi wadahnya para pemuda-pemuda yang berintegritas. Hal senada juga disampaikan Ketua DPD Partai Amanat Nasional PAN Kota Medan, HT Bahrum Syah, menuturkan DPD BM PAN Medan merupakan wadah yang patut dinaungi oleh kaum pemuda. DPD BM PAN Kota Medan menjadi naungan organisasinya para pemuda. Tentunya dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat Kota Medan sehingga pemuda-pemuda dapat terhindar dari perilaku-perilaku merusak generasi bangsa. Sementara itu, Ketua KNPI Kota Medan Reza Usti Siregar hadir DPD BM PAN di Kota Medan dapat membina para pemuda dan berkontribusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Hal itu dikarenakan tengah maraknya aksi kejahatan yang terjadi di Kota Medan melibatkan kaum muda-mudi serta perampokan dan juga begal. Pemirsa, informasi lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Guna menangkal politik identitas dan politisasi rumah ibadah, Badan Koordinasi Mubaligh se-Indonesia menyelenggarakan Muzakarah Mubaligh Sumatera Utara yang dihadiri para ulama dan dai serta insan pers di Medan kemarin.
Identitas sebagai politik pada dasarnya tidak menjadi masalah karena merupakan bagian dari realita dari mana asal kader dan politikus berasal. Namun yang menjadi problem manakala identitas diaplikasi dan dimanipulasi untuk target-target politik dalam membenturkan identitas lawan. Ketua Pengurus Wilayah Badan Koordinasi Mubalik Indonesia PW Bakobubin Sumut, Profesor Dr. Ansari Yamamah pada Muzakaroh Mubalik mengatakan bahaya politik identitas dapat menimbulkan polarisasi isu sara, memunculkan politik adu domba, menimbulkan konflik sosial serta mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Profesor Ansari menjelaskan jika masyarakat salah dalam memahami politik identitas akan memunculkan sesuatu yang dapat merusak tatanan bermasyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman bagaimana dampak negatif dari politik identitas guna mewujudkan pemilu yang jujur dan adil serta menghasilkan pemimpin yang amanah. Para politisi dianjurkan untuk dapat melaksanakan ketentuan pemilu berdasarkan undang-undang yang berlaku. Selain itu, para politikus diharapkan tidak mencampur adukan antara urusan politik dan keberagamaan di rumah ibadah untuk menghindarkan perpecahan di antara umat beragama. Sebab politik identity itu apabila biasanya itu orang yang membawa identity itu biasanya itu mereka seseorang yang mungkin punya kelemahan, sesuatu kelompok yang kecil, jadi ingin memperbesar. Kalau bahasa mark up ya. Jadi mark up politik ini sangat berbahaya. Sesuatu yang di mark up tentu ini bukan berdasarkan fakta kebenaran, tetapi bisa saja dilakukan secara manipulatif agar tujuan itu tercapai. Oleh karena itu saya katakan lagi bahwa sesuatu yang di mark up dan dimanipulatif, dipoles, kan orang kan perlu tampil maksimal ya. Jadi para politisi, penggerak politik perlu tampil maksimal. Oleh karena itu tentu melakukan sesuatu yang barangkali keluar dari berbagai konteks kebenaran, kearifan lokal dan lain-lain. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Quran, Dr. Iwan Nasution menyampaikan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai politik identitas, antara lain agama, etnis, dan gender. Dikatakan bahwa dampak positif dari politik identitas dapat mendorong adanya inklusi, menciptakan keadilan dan terjadinya perubahan sosial yang lebih baik. Di sisi lain, dampak negatif dari politik identitas itu sendiri dapat menimbulkan polarisasi, terjadinya ketegangan antara kelompok, membatasi ruang diskusi mengenai kebijakan politik, serta mendorong munculnya tindakan diskriminatif. Untuk menangkal politik identitas itu, kita harus melakukan edukasi politik, ya, pendidikan politik kepada semua elemen masyarakat. Nah, tentu dalam usia mendekati usia pemilih. Ya, misalnya orang yang punya KTP 17 tahun, maka pada jenjang 16 tahun, misalnya kita sebut dengan usia anak SMA misalnya, maka seharusnya pemerintah atau dari Kementerian Pendidikan sudah mulai memasukkan kurikulum berbasis edukasi politik paling tidaknya. Kemudian yang kedua, dalam hal ini juga kita harus mendudukkan ya bahwa kita harus berhusnuzon, ya, bahwa setiap orang yang ingin menjadi pemimpin, yang ikut kontestasi politik, sebetulnya punya niat yang baik, punya niat yang sama, yaitu membangun bangsa. Persoalan besok, ya ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mungkin itu bisa saja di luar ekspektasinya. Upaya penanganan politik identitas diharapkan tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara pemilu, namun seluruh pihak harus saling bersinergi guna mewujudkan pemilu yang damai. Ya, pemirsa, informasi terkait Kopi Sidikalang tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azhar Nasution. Selamat siang, sampai jumpa.